Derby della Mole, akhirnya Juventus memenangkan partai Derby Turin. Seperti yang kita ketahui bahwa Juventus telah memenangkan partai della Mole ini dengan hasil skor 2-0, di mana kota Turin masih milik Juventus. Oke kawan-kawan, kali ini gua akan mereview nih partai yang sangat menarik kemarin, tepatnya pada hari Sabtu, mengenai Juventus melawan Torino. Tapi di sini gua nggak sendirian ya kan. Seperti biasa, gua selalu ditemani nih ya kan, empuknya ya kan, atau kuncennya dari channel Suara Juventini. Monggo Mas atau Bang, karena belum tentu ada yang berkunjung di channel kami ini yang belum mengenal ya kan. Kita kenalan dulu yang pakai jersey Juventus nih ya kan. Monggo Mas. Oke teman-teman, gue Jeki dari Jakarta Timur. Vino Alavini, Forza Juve. Forza Juve. Oke kawan-kawan, baik. Untuk kali ini kita akan mereview nih partai Derby della Mole atau Derby Turin, di mana Juventus berhadapan dengan Torino yang seperti kita ketahui semua bahwa hasilnya Juventus menang 2-0 ya kan. Akhirnya malam minggu bisa tertawa lebar tanpa harus masuk ke goa nih. Ya, ya, ya. Baik, untuk materi kali ini gua telah menyiapkan dari tim editorial, yaitu antara lain yaitu review mengenai jalannya pertandingan kemarin dan terjadinya proses gol Juventus saat berhadapan dengan Torino, di mana eh, Torino kemarin berkunjung ke Juventus Stadium dengan spirit yang sangat tinggi karena ini derby Turin, ya kan, mau nggak mau mereka harus unjuk gigi nih, ya kan. Tapi di sini gue pertama langsung ingin menanyakan dulu nih kepada Bung Jack ini ya kan, gimana perasaannya terhadap match kemarin nih ya kan? Gimana, silakan Bung. Iya pasti selalu ingin Juventus itu menang terus ya. Kalau bisa unbeaten lagi apa yang pernah dilakukan di era Conte. Nah, apalagi ini tajuknya adalah Derby della Mole, di mana sebuah derby yang sebenarnya udah cukup tua ya, udah 100 tahun lebih, dan ya kita tahu bahwa Juventus punya kapasitas yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih baik dari Torino, dan Juventus melakukannya dengan skor yang nggak kecil juga tapi nggak besar juga, yaitu 2-0. Mudah-mudahan ya tren-tren positif ini akan terus terjaga sampai Giornata 38 dan kita bisa kembali lagi Scudetto. Wih, amin. Suatu ungkapan yang sangat optimis dari Bung Jeki, di mana Amin. seperti para Juventini yang lain masih beranggapan kita cukup di posisi 4 aja udah alhamdulillah. Tapi kalau menurut Bung Jeki ini Scudetto ini ya kan Oh iya dong, bisa Scudetto kalau bisa. dicapai. Oke, apalagi kita juga dapat waktu bermain atau restnya itu recovery-nya cukup panjang karena nggak main di Eropa gitu ya Bung Jeki ya. Iya, itu makanya gua sangat heran sekali ya kalau misalkan pemain masih banyak cedera juga dengan jadwal yang cuma seminggu sekali kayak ekstrakurikuler kan. Terus, iya kan kayak main fun football, lu main fun football kan Eh, seminggu sekali, lu udah jadwal seminggu sekali kok masih cedera-cederaan juga gitu. Jadi kalau bisa ya udahlah, masalah cedera-cederaan ini tidak mendominasi lagi perjalanan Juventus di musim ini. Oke, buat Jalan pertandingan gitu. untuk materi pertama di sini gue menyiapkan di mana ringkasan jalannya pertandingan pada match kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa Juventus kehilangan beberapa pemain intinya seperti Chiesa dan Vlahovic. Nah, menurut Bung Jack ini melihat match yang kemarin ini jalan pertandingannya itu seperti apa? Apakah Juventus ini perlu lagi nih beli pemain di winter dengan ketidakhadirannya Chiesa serta Vlahovic, sehingga pada babak pertama yang kita lihat Juventus itu buntu tuh, ya kan, nggak bisa masuk, bahkan untuk merangsuk ke dalam kotak penaltinya Torino ini juga agak sulit nih. Apakah emang harus mencari bahan serepnya Chiesa kah? Apakah emang sudah harus seperti ini aja kayak gitu? Silakan menurut Bang Jeki ini. Oke, thank you Rocky sekali lagi. Apakah harus mengganti Chiesa? Tapi sebelum ngomongin Chiesa, ini kan mengenai jalannya pertandingan ya. Jalannya Hmm. pertandingan betul bahwa tanpa kehadiran Chiesa daya gedor berkurang, berkurangnya cukup lumayan drastis. Ditambah Kean juga sendiri tetap berusaha ingin mempunyai daya gedor. Untuk babak satu, gue bisa mengatakan bahwa babak satu itu Juventus kurang sekali yang namanya kesempatan untuk bagaimana menciptakan peluang gol. Kurang sekali Hmm. yang namanya kreativitas untuk menciptakan serangan yang bisa masuk ke dalam kotak penalti.
Dan di babak satu itu benar-benar kita melihat sangat monoton apa yang terjadi yang seperti Atlanta, bagaimana Juventus kebingungan mencari gol itu, yaitu terjadi lagi di babak pertama. Di babak pertama juga Torino sendiri juga tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak kesempatan juga untuk membobol Juventus, bahwa pertahanan Juventus solid di babak pertama, tapi juga Juventus selain pertahanan sulit juga juga kecenderungannya juga sulit juga untuk mencari gol. Jadi sulit hebat bagus bertahan tapi sulit juga mencetak gol. Kalau gua hitung-hitung juga yang gua ingat ya, baru menit kelima memang udah langsung ada kesempatan untuk mencetak gol bahkan, tapi dianggap offside ya. Oh ya, Setengah badannya dari Kean itu offside. udah masuk garis ya pertahanan. Padahal Hmm. itu golnya bagus banget tuh, kenceng bolanya, tapi udah dikatakan offside. Nah, dari menit kelima sampai menit belasan, bahkan menit 17 atau 18, itu relatif Juventus hanya bertahan. Hanya bertahan dan Torino juga berusaha untuk mencari gol, tapi pertahanan Juventus benar-benar kuat ya, sama sekali tidak bisa masuk. Hmm. Peluang-peluang hanya sedikit sekali dan baru di menit sekitar belasan 17 atau sekian itu baru ada Kostic shoot dalam kotak penalti. Nah, dari situ sampai akhir babak nggak banyak lagi peluang hanya diciptakan oleh crossing yang dimana Hmm. tidak ada yang bisa menyambut heading, terus juga shoot dari luar kotak penalti dan dimana juga Torino juga menumpuk pemainnya sehingga banyak yang diblok shoot dari luar kotak penalti. Jadi overall di babak satu memang Juventus masih kebingungan mencetak gol. Adapun Hmm. Kean sendiri juga kebingungan, kebingungan. Nanti kita ngomongin pemain-pemain ya. Hmm. Artinya babak satu itu secara garis besar kebingungan mencetak gol. Nah, babak kedua ada pergantian yang menurut gua sangat signifikan, yaitu masuknya Milik. Itu membuat kontrol bola menjadi lebih lebih cair ya. Kontrol bola bisa bisa lebih Hmm. terpegang sehingga ada tekanan-tekanan. Nah, di babak kedua tekanan lumayan lebih tinggi karena apa? Karena di babak kedua sendiri kan golnya termasuk cepat ya. Di Iya. awal-awal menit babak kedua sudah gol yang Menit gati. 47 kalau nggak salah. Iya. Nah, gol-gol kemelut. Nah, jadi itu seperti beban yang beban beban udah golin, beban kewajibannya udah dipenuhi sehingga babak kedua agak lebih lepas pemain Juventus sehingga terjadi lagi lah apa namanya gol Gol. lagi yang kedua. Di babak kedua juga Torino juga lebih lepas juga. Jadi overall babak kedua lebih enak ditonton dibanding di babak pertama. Nah, ini membuktikan bahwa Juventus belum punya ritme yang sama di setiap babak ya. Antara daya gedor sama daya tahan itu nggak punya ritme yang sama. Jadi inilah yang terjadi waktu lawan Torino. Ini masih lebih mending lah dibanding waktu lawan Atalanta. Waktu lawan Atalanta ritmenya hampir sama. Kebingungan pertama cari gol, kedua kebingungan mencetak eh, mencuri gol juga. Jadi jalannya pertandingan ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara babak satu dan babak dua. Nah, babak dua memang lebih signifikan Juventus punya daya gedor dan beberapa pergantian pemain itu benar-benar seperti masuknya Milik memberikan kontribusi nyata ya terhadap Hmm. hasil yang bisa dimenangkan Juventus pada pertandingan kemarin. Oke, baik. Sangat menarik sekali nih ulasan dari Bung Jack ini. Untuk selanjutnya di sini gua menyiapkan materi proses terjadinya gol nih pada babak kedua di mana terjadi dua gol yaitu Federico Gatti dan Arkadiusz Milik. Menurut Bang Jack ini proses terjadi golnya Juventus itu contohnya untuk gol pertama lah. Kalau menurut gua di situ terjadinya scrimmage nih, kemelut ya kan, ada drama-drama ya kan, apalagi kita udah deg-degan bahwa itu katanya offset setelah beberapa menit karena ada Bremer yang luka ya kan, berada di gawangnya Torino ya kan, itu menandakan katanya offset nih ya kan, tapi setelah dicek dan setelah dikonfirmasi oleh tim VAR bahwasanya itu sah golnya, dari golnya Federico Gatti nih ya kan, dari set piece sepak pojok dikirim langsung sundulan tapi di tengah lagi ada scrimmage ya pokoknya kemelut di tengah gawang dan Bremer juga terkena luka ya kan. Nah, gimana menurut Bang Jack ini Ya gol si dari pertamanya? Keannya mau salto kena kena. Iya, Oke, gimana nih menurut Bang Jack? gol pertama memang kan tadi ada perbedaan ya, perbedaan ketika memasuki pemain sehingga ada intensitas serangan di babak kedua yang berbeda dengan babak pertama. Jadi di menit-menit awal itu kan langsung ada intensitas serangan. Juventus mencoba untuk keluar, Juventus lebih percaya diri untuk menyerang sehingga terjadilah yang namanya corner. Dari corner terjadilah gol kemulut itu. Namanya gol kemulut seperti ini, kita punya keunggulan ya kalau setiap corner. Kebetulan postur-postur pemain Juventus ini tinggi besar semua kan. Ya Iya, kan, betul. hampir semua tinggi besar. Rabiot, Bremer, Danilo, Gatti, hampir tinggi besar semua. Jadi
ini satu 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 apa keunggulan fisik yang akhirnya dimanfaatkan sekali oleh Juventus. Detail-detail seperti ini harus diperhitungkan bahwa oh ya lu mungkin aja bisa juara apapun hanya dari corner. Lu ingat nggak final Euro 2004? Emang golnya gol apa? Iya, Karestias itu ya. Gol corner kan? Iya, Iya kan? Final Piala Dunia 98. Golnya Zidane dua-duanya dari mana? corner ya. Corner juga. Jadi memang corner terkesan seperti bukan kayak membangun serangan segala macam. Tapi kalau kita perhatikan detail-detail seperti itu, ya justru kita bisa juara dari hal-hal seperti itu. Ya memang kalau liga belum tentu bisa ya kalau setiap setiap pekan masa lu mau nyari corner golnya kan nggak mungkin. Tapi maksudnya adalah bahwa gol pertama itu karena disebabkan intensitas serangan yang sudah mulai dibangun oleh Juventus di babak kedua. Alhasil Hmm. terjadilah corner gitu loh. Dan Oh, keunggulan-keunggulan postur dari pemain Juventus inilah yang menjadi nilai plus banget nih kemulut-kemulut menang atau dalam hal-hal corner itu bisa unggul dalam hal masalah heading gitu. oke. Untuk gol kedua sama lagi nih Bang Jeki ya kan corner lagi. Apalagi di sini striker kita ya Arkadius Milik yang posturnya cukup tinggi juga akhirnya menceploskan sundulannya ke gawang Torino. Prosesnya sama lagi apa punya pendapat lain kah kayak gitu? Oke, sebelum golnya milik ini yang terjadi di menit berapa ya golnya milik ya? Ya 6-7 kalau sekitar nggak salah. ya artinya bisa terjadi yang gol milik gol sekitar 60-an ya. Sebelum Ya 62. milik milik sudah gol, itu milik memang sudah on fire ya. Kan ada satu heading yang umpan crossing dari Kostik ya. Ingat ya, Iya. umpan crossing dari Kostik yang itu menandakan bahwa milik sudah dalam posisi ready dalam pertandingan ini. Hanya masalah waktu dia menciptakan gol atau enggak. Nah, jadi gua rasa karena milik sudah napak gitu istilahnya, udah mulai ready, udah mulai siap dia menerima crossing-crossingan atau bola-bola atas. Dan in the end dia mendapatkan momentumnya, yaitu corner, dia loncatnya lebih tinggi, lebih duluan dibanding kiper kan. Akhirnya bisa Hmm. gol. Nah, jadi gol kedua ini memang miliknya udah panas gitu. Ini yang menjadi gol kedua ini terjadi. Selain yang namanya corner itu selalu ya, corner itu terjadi karena ada intensitas serangan, karena ada percobaan serangan. Tanpa ada percobaan serangan, tanpa ada intensitas serangan, tidak akan ada corner. Gimana caranya bisa corner kalau nggak nyerang? Ya kan? Iya, 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 Runutan betul. sederhana cara berpikirnya kan adalah ketika lu bisa golin, ketika lu bisa corner, berarti lu nyerang di sana kan. Entah itu Iya. shoot lu di blok, entah itu crossing lu di blok, apapun itu Hmm. intinya bola out di garis gawangnya mereka. Nah, Hmm. kenapa garis gawang yang mereka bisa out? Ya karena kita menyerang. Alhasil dari serangan itu kan kita shoot, kita crossing, kita melakukan passing-passing, tapi mereka halangi, akhirnya bola menjadi out, jadi corner. Nah, itu bentuknya. Jadi semakin banyak corner berarti bisa dihitung intensitas serangannya semakin tinggi gitu. Dan Hmm. kalau corner cuma sekali dua kali, ya probabilitas kemungkinan bisa golnya juga belum setinggi sama corner sering kan. Iya, 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 betul, betul. Gitu. Jadi seperti itu Berarti kira-kira Rob. Jadi miliknya memang udah kebetulan panas. miliknya sudah on fire, Mm-mm. sudah siap untuk melakukan pertandingan ini. Jadi dia juga siap ya menerima umpan dari pemain Juventus ya kan. Tapi di sini gue mau bertanya juga sama Bung Jeki sedikit saja. Apakah ini menandakan bahwa maaf ya ketidakhadiran salah satu pemain itu sangat berpengaruh terhadap pola serangannya Juventus. Tapi kalian bisa lihat waktu pas saat matchnya lawan Atalanta di situ kan juga ada Chiesa ya. Di sekarang walaupun kemarin hasilnya imbang dengan 0-0 dengan adanya Chiesa sekarang tidak ada. Ini sangat kayak dilematis nih. Apakah sangat berpengaruh sekali kah Chiesa itu terhadap pola jalannya pertandingan Juventus nih setiap matchnya? Karena kan kita nggak bisa setiap hari Allegri itu memasang Chiesa karena mereka juga butuh istirahat kan ya gitu harus ada rotasi ya kan kayak gitu. Silakan Bung Nyaki mungkin sedikit aja dari gua. Ya kalau menurut gue sangat berpengaruh ya. Ya harusnya Chiesa tetap terus bisa main dong. Karena kan ini cuma seminggu sekali. Ini kan Oh. ibarat lu normal melakukan apa namanya profesi sebagai seorang pesepak bola. Lu kan nggak main 3 hari sekali karena ada Liga Champion. Enggak kan? Lu main seminggu sekali. Jadi harusnya normal-normal aja lu harusnya bisa main. Apakah ada pengaruh? Nggak, harusnya ada pengaruh ya. Gue merasa ada pengaruh karena CSA ini lebih punya keberanian untuk penetrasi. Pada saat babak pertama antara Juventus dan Torino, kita nggak melihat siapa yang mampu penetrasi gitu loh.
Adapun WA, adapun pemain sayapnya Kostik, apalagi nggak pernah penetrasi. Dia emang hanya memberikan crossing aja. Sedangkan WA juga tak terlihat penetrasinya yang benar-benar signifikan kayak Cuadrado. Kalaupun dia harus disamakan sebagai pengganti Cuadrado kan. Hmm. Gitu. Jadi memang tanpa ada penetrasi, tanpa ada pemain yang berusaha untuk masuk kotak penalti dengan skillnya, dengan cara melewati satu pemain, ya opsi serangan akhirnya menjadi lebih sedikit. Misalkan kalau nggak ada pemain yang mau masuk kotak penalti melalui skillnya, tuh ya terus bagaimana cara cara memasukkan bola ini ke dalam kotak penalti? Karena kenapa harus bola masuk ke dalam penalti? Karena itu adalah peluang yang paling besar untuk menciptakan gol. Kan semakin bola dekat sama gawang kan semakin terbuka lebar kan cara mencetak gol kan bener nggak? Iya, betul. Kalau bola terlalu jauh, ya semakin jauh bola dari gawang ya semakin kecil peluang untuk mencetak gol. Ya emang lo memungkinkan setiap golin dari luar kotak penalti, misalkan jarak 400 meter ya nggak mungkin kan? Atau jarak dari setengah lapangan kan nggak mungkin. Gol Hmm. yang paling gampang, bukan gampang ya, peluangnya paling besar ya gol yang ada dalam kotak penalti. Ya entah itu golnya itu hasil dari usaha kita melewati pemain, entah itu hasil dari crossing, entah itu hasil dari one two, entah itu hasil dari tinggal nyebokin doang, teman kita ada yang utak kita tinggal kita nyebokin doang, apapun itu selama di dalam kotak penalti berarti peluang untuk golinnya besar gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Baik, kita selanjutnya masuk ke materi di mana statistik nih, statistik dan rating mengenai Juventus melawan Torino, ya kan? Gue telah mengambil salah satu website di mana di sini malah Kostik nih, ya kan? Angkanya atau ratingnya cukup tinggi, 8,2 menjadi bintang. Yang kedua mungkin kira-kira yaitu Danilo sama Gatti ini, ya kan. Menurut Bang Jack ini, apakah ini sudah menjadi impiannya Bang Jack ini bahwa Kostik ini jadi pemain atau rating yang terbaik pada match kemarin nih? Apakah punya pilihan tersendiri nih dari Bang Jack sendiri melihat jalannya pertandingan dari babak ke-1 hingga babak kedua? Kira-kira siapa nih menurut Bang Jack yang lebih pantas? Apakah sama dengan hasil yang kami telah sediakan nih? Ya, kalau gue nggak ada masalah ya Kostik ya. Pertama Kostik eh, dia menggunakan skillnya dengan baik ya, yaitu skill Hmm. skill unggulan dia kan memberikan crossing. Crossing. Selama dia mampu memberikan crossing, berarti dia sudah pakai atribut skill dia dengan baik kan gitu. Dan itu akhirnya benar-benar ya crossingnya dia melalui set piece, corner, akhirnya memberikan assist, ya kan? Itu kan Hmm. berarti menjadi penilaian kenapa ratingnya tinggi. Belum lagi crossing-crossing yang lain yang di babak pertama juga ada crossing, di babak kedua ada crossing yang ke milik, yang bolanya mantul dulu tanah tuh. Oh iya, Nah, itu juga akhirnya itu kan ditepis ya kalau nggak salah. nah itu ya dan tepis. Itu kan crossing-crossingnya Kostik ya. Jadi Kostik gua nggak ada masalah karena dia sudah menggunakan atributnya dengan baik. Nah, kalau untuk Gatti, Bremer, Danilo yang nilainya sangat bagus sebagai back, ini solid sekali ya. Apalagi Bremer menjaga Dusan Zapata yang benar-benar tanpa peluang loh. Gua nggak melihat ada peluang dari Dufan Zapata. Kalau dilihat dari Ditempel. pertandingannya, ya Bremer itu nempelin terus si Dufan Zapata ini sampai-sampai kita nggak melihat ada peluang dari Zapata. Gua nggak tahu, emang nggak ada peluang dari Zapata. Itu gila banget. Kalau Gatti jelas ya, Gatti karena mencetak gol juga, mainnya penuh spirit. Danilo banyak melakukan tackle-tackle, banyak melakukan block, Clearance, iya ya betul. banyak melakukan clearance. Nah, ini kan fungsi seorang atribut defensif yang benar-benar mumpuni gitu loh. Nah, jadi kalau ngomongin skill-skill defensif, skill-skill defensif itu apa sih? Intercept, tackle, clearance, block, ngeblokin shoot bola segala macam. Ini tiga orang ini Gatti, Bremer, Danilo udah gak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau mereka bermain secara build up serangan gitu loh. Jadi tiga orang ini nggak ada masalah sih build up serangan. Nah, rating-rating yang lain kan ada McKennie jelek ya. Memang Iya. McKennie untuk rating yang jelek-jelek kan ada Miretti, McKennie dan Keat. Gue setuju McKennie jelek karena McKennie itu kurang mendapatkan ruang yang enak untuk bisa dipasing. Kurang membawa bola untuk bisa sampai ke area-area kotak penalti atau final third. Nah, jadi itu perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan Rabiot sendiri banyak usaha dia untuk bagaimana menggiring bola sampai area kotak penalti. Ya kan sampai Hmm. dia dijatuh-jatuhin tuh sama si Belanova, inget nggak? Iya, yang kartu kuning tuh, yang Nah, sengaja banget itu, ya. itu kan usahanya Rabiot untuk bisa sampai ke area kotak penalti kan. Iya. Nah, gua nggak melihat McKennie
di usaha-usaha yang seperti itu gitu loh. Sampai gue bingung momen Oh, apa yang McKennie itu bagusnya. Jadi dia hanya orang di passing, passing balik gitu loh. Nah, adapun Miretti jelek sekali ya dia juga sama terisolasi. Kalaupun Miretti bisa dapat passing, dia dapat nih passing nih. Pertama kalau hmm, nggak kontrolnya jelek, kedua kalau nggak dia back pass lagi karena dia nggak nyaman gitu di sekelilingnya udah langsung ada orang. Harusnya di posisinya Miretti, ketika lu dapat passing, lu harus menggunakan skill lu untuk keluar dari tekanan pressing. Ya entah kontrolnya yang menipu, ada gerak triknya, entah itu berusaha ngelewatin satu pemain. Karena kan hmm, dia main di area-area nomor 10 kan, iya, area-area sebagai playmaker. Nah, Miretti tidak melakukan tugas itu gitu loh. Bagaimana dia bisa membaca visi permainan kalau dia aja masih kerepotan untuk keluar dari pressing lawan? Ah, itu Miretti. Kalau Kean kenapa ratingnya jelek? Jelas ya, Kean itu kenapa sih gerasak gerusuk? Gerasak gerusuk itu kalau dijabarkan lagi menurut gua terlihatnya gerasak gerusuk karena kontrol dia nggak beres. Lu harus perhatiin nih kontrolnya Kean itu kadang-kadang suka bolanya mental jauh. Kadang-kadang pas ya. juga, ah, Iya, kontrolnya lepas, terus kontrolnya lepas atau kadang-kadang, bolanya terlalu jauh. Jadi seolah-olah gerasak gerusuk. Terus lagi, kadang-kadang Kean di dalam kotak penalti, ketenangannya itu sangat kurang. Jadi tuh pengennya Kean itu buru-buru shoot. Itu kan sebenarnya juga artinya gini loh, striker itu memang iya mencari gol. Tapi kita harus lihat juga mana peluang gol yang paling besar. Apakah kawan lo atau lo sendiri? Kalau hmm, dilihat-lihat kan Kean ini kan ada di babak kedua yang harusnya dia bisa crossing atau passing ke sebelahnya ke milik yang tinggal nungguin, tapi dia malah sikat sendiri tuh ada di babak kedua tuh. iya, Nah, iya, iya, itu yang bikin nilai Kean jelek. Nggak sedangkan milik kan kenapa nilainya bagus ya jelas ya. Milik antitesanya dari Kean. Milik punya kontrol yang lebih tenang, kontrol yang lebih smooth, dan Milik harus diperhitungkan sebagai super sub-nya Juventus. Sejauh ini dia main sudah 2 gol loh, iya, iya, ya kan betul. corner. Jadi Milik nggak bisa dianggap sebelah mata bahwa Milik juga super sub nih dari Juventus gitu loh. Nggak bisa dianggap sebelah mata, terus bukan berarti dia menjadi pemain yang ece-ece ya, Iya, sangat iya. diperlukan. Mm-mm. Nah, ada yang satu jadi pertanyaan gua. Ini kita lihat Miretti ini kan sering jadi starting line up-nya Allegri ya. Tapi kenapa saat pertandingan atau match dia selalu entah kehilangan bola, entah salah-salah passing kayak gitu. Kenapa nggak Fagioli aja yang sekiranya bisa mengcover dia ya kan untuk posisi yang harusnya sebenarnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik nih. Menurut Bang Jack ini apakah pendekatan personalnya dari Allegri kah? Dia memang sukanya si Miretti kah? Tapi kalau menurut gua Fagioli ini lebih lebih atraktif, lebih bisa mengontrol bola, bola lebih lengket, ya kan? Lebih bisa mendelay pertandingan, terus tahu kemana dia harus mengarahkan bola. Tapi kalau menurut gua Miretti, bukannya gua ini ya antipati dengan si Miretti ya, bagus sih emang. Cuma terkadang saat selalu dijadikan starting, ya kayak begitu. Hmm. Menurut lo ada pendapat lain kah, Bang Jeki kayak gitu? Iya, kalau menurut gue sih ya nggak ada apa yang lo omongin memang benar-benar aja ya bahwa itu memang haknya pelatih yang mau mainin siapa ya. Terkadang kan pelatih itu kan memasukkan line up itu kan dari hasil latihan terakhir ya. Mungkin Miretti di latihannya bagus-bagus aja. Sesuai dengan harapannya Allegri lah di latihan. Cuman terkadang kan dunia nyata itu, realnya kehidupan itu kan di pertandingan beneran. Nah ini yang jadi masalah kan. Lo di latihan Ya. bagus tapi di pertandingan nyatanya lo ada kekurangan banyak. Nah ini harusnya menjadi nilai buat Allegri kenapa masih pasang-pasang dia terus di line up. Gitu loh. Dia ini kan anak 19 tahun, 20 tahun. Ya, memang kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali main jelek, nggak usah dipaksakan. Yang paling penting adalah dianya harus dilempar ke klub-klub yang bisa mewadahi dia tanpa ada tekanan lu harus menang atau tekanan kalau lu main jelek nggak terlalu banyak yang mengevaluasi lu. Nah, kalau sekarang kan tekanan itu kan ada ya. Ketika dia main jelek, Hmm. walaupun mungkin dia nggak diomelin sama Allegri, dia pasti ngerasa dirinya sial, gue jelek banget lagi gitu loh. Jadi jadi tekanan-tekanan batin seperti itu yang dikhawatirkan dari Miretti nanti makin mendem gitu loh, bukannya keluar kapasitasnya malah mendem. Jadi menurut gue ya memang harus dilawan sini anak bukan
Bukan jadi line up sebenarnya, harusnya di luar aja. Kalau Fagioli Iya. kenapa nggak dimainin ya balik lagi yang tahu hanyalah Allegri. Tapi kalau feeling gua kenapa Miretti itu bisa dimasukin terus ya karena mungkin pertimbangannya latihan terakhir lah dari seorang pelatih kan yang dilihat itu gitu. Berarti harus disekolahin dulu ya kayak Sule ya kan? Iya, iya, emang Biar harusnya begitu. biar nanti ketika dia setelah di loan bisa menumbuhkan karakternya ya kan saat nanti Hmm, dipanggil lagi ke Juventus sudah bisa nih ya kan masuk tim besar ya kan kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali Bang Jeki ya. betul. Oke, baik untuk materi selanjutnya di sini gua menyiapkan ya sedikit statistik mengenai jalannya pertandingan kemarin di mana Juventus itu cukup mendominasi jalannya pertandingan ya. Hampir tendangan ke gawang itu 6-1 ya dibandingkan dengan Torino. Ya bisa kita lihat di babak kedua maupun babak ke satu sering melakukan shoot dari luar kotak penalti dan memiliki 4 kesempatan besar nih ya kan dibandingkan Torino hanya ya nggak ada sama sekali ya kan melihat dari yang kemarin. Tapi lihat dalam pertandingan penguasaan bolanya hampir sama nih 50-50 ya kan. Menurut Bang Jack ini dengan melihatnya jalan pertandingannya atau statistik yang kita paparkan seperti ini, gimana nih menurut Bang Jack ini? Apakah sudah sepantasnya? Apakah masih bisa lagi nih lebih nambah nih Juventus nih? Ya, sebenarnya yang tinggal dipikirin sama Allegri adalah gimana cara mencetak gol ya. Itu aja, karena pertahanannya udah cukup solid. Sampai pemain itu susah untuk mendapatkan shoot on target. Sampai Zapata aja nggak pernah, ya Zapata yang kita lihat katanya serem apa segala macam, nggak punya kesempatan untuk mendapatkan gol. Jadi solid sekali gitu. Beberapa game kita clean sheet. Udah sangat solid. Sekarang gimana mikirinnya cara mencetak gol. Katanya kan udah ada Martinelli tuh yang mengkreat gimana serangan. Cuman kenapa di Atlanta sama Torino ini belum terlihat. Ya babak dua masih ada inilah ada kehidupan lah ya. Juventusnya. Tapi di babak satu benar-benar nggak ada kehidupan sama sekali. Jadi statistik ini menggambarkan memang kita 50-50 ya. Mhm, Kita ya betul. 50-50 dan ya hal yang paling paling luar biasanya adalah kita benar-benar banyak melakukan clearance, artinya kita nggak babi bu di belakang, ya kan? Terus juga dari shootnya kita lebih banyak, ya karena memang usaha kita untuk melakukan apa mencari gol dari luar shoot dari luar kotak penalti lebih banyak. Tapi yang paling penting adalah kalau lo mau main bertahan, bagi gue nggak masalah. Gue selalu ngomong kemarin gue udah ngomong juga. Kalau lo udah main bertahan, berarti kan mencari gol lo hanyalah melewat counter attack, bener nggak? Ya betul. Nah, cara mencetak counter attack inilah yang dimanfaatkan momentumnya. Karena banyak sekali momentum-momentum Juventusnya bisa counter attack untuk menciptakan gol, tapi hilang lagi momentumnya, kehambil lawan lagi, hilang lagi, lepas Mhm. lagi. Itu yang sangat disayangkan sih. Udah lu mainnya low block, mainnya bertahan, tapi malah hilang kesempatan counter attack. Jadi apakah harus ditambah lagi pemain yang punya speed kencang nih ya kan? Ya, menurut gua latihan untuk konsep counter attack-nya harus lebih dapet ya, harus lebih senyawa lagi, Hmm. chemistry-nya harus lebih hidup lagi sih. Gitu sih. Kalau nambahin Oh, pemain, tapi kalau nggak ngerti bagaimana menciptakan counter attack, sama juga. Karena kan counter attack kan masalah, lu harus passing kemana, siapa yang langsung gerak, siapa yang punya lari. Jadi nggak bisa mengandalkan satu pemain juga. hmm. Ingat nggak Oh, counter attack yang dari Dybala, Ronaldo, Cristiano Ronaldo sama Chiesa. iya, iya, iya. Nah, itu Tahu kan tuh. menjadi pola pattern counter attack yang bagus gitu loh. Nah, maksud gua konsep counter attack yang kayak gitu loh. Iya, mungkin Allegri harus menekankan lagi nih saat latihan ya kan? Iya, itu. Oke, baik kalau gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja materinya karena kita nggak banyak-banyak, hanya perlu review saja ya kan, di mana Juventus 2 pekan lagi ya akan menghadapi AC Milan ya kan di Giuseppe Meazza. Giuseppe San Meazza apa Siro San dong. Siro? Sama Oh, San aja sih, Siro. San Meazza. Iya. Di mana update yang terakhir kipernya Mainan sama si Theo Hernandez ini tidak bisa mengikuti atau melawan Juventus nih karena kena suspend ya kan. Hmm. Menurut Bang Jack ini sedikit saja prediksinya melawan AC Milan ini seperti apa? Karena ini cukup menarik. Karena minggu ini ya minggu besok ini ada jeda internasional jadi eh, liga-liga diliburkan dulu jadi masuknya di minggu depannya lagi di tanggal 23 kalau nggak salah ya kan. Melawan AC Milan kita tandang nih ke Milano nih ya kan. Gimana menurut Bang Jack ini?
Ya kalau Milan kan termasuk klub yang produktif juga untuk saat ini ya. Jadi kita pasti akan dibombardir. Nah sekarang tinggal gimana mengkonsep counter attack-nya aja. Oh, tetap counter attack ya. Iya. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian dari gua. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa terus untuk selalu dukung channel kami karena dengan begitu kami dari Suara Juventus ini bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik mengenai Juventus. Jangan lupa juga nih, tulis juga komen-komen di kolom komentar, baik itu saran maupun kritik ataupun yang ingin bersuara di Suara Juventus ini, monggo silakan. Di sini kami terbuka nih buat siapapun yang ingin beropini atau cuap-cuap nih mengenai Juventus nih. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga di share nih